واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Baik, kita uraikan bismillah satu persatu daripada hukum tajwid yang ada pada ayat ini. Untuk mad tabi'i mungkin kita akan sedikit lebih sedikitkan gitu ya. Kita lihat pada lafal wattaba'u ma tatlu syayatin. Panjangkan ma, panjangnya sama karena dia hukumnya mad tabi'i. Di sini tidak dibaca wa uttaba'u tapi langsung kata wattaba'u. Hati-hati ain jangan sampai terubah dengan hamzah wattaba'u gitu ya. Tapi dia ain wattaba'u ma tatlu syai. Kemudian pada lafal ta sukun itu ta memiliki sifat yang namanya syiddah. Syiddah itu apa? Syiddah itu tertahannya suara dan ta juga memiliki sifat namanya hamas. Maka dalam membaca tasukun urutannya adalah kita membaca dengan syiddahnya dan baru dengan hamasnya. At ya. Jangan banyak-banyak dalam hamasnya, sedikit saja. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Langsung ke shin, tatlu shin ya. Jangan dibaca tatlu syayatin, jangan dibaca dengan shin. Ya dan ti sama dipanjangkan dua harakat karena ia mad tabi'i. Ala mulki Sulaiman. Ala mad tabi'i fathah bertemu alif dua harakat Sulaiman. Ketika kita berhenti pada lafal man di sini sebenarnya ada bacaan namanya man arid disukun. Kalau kita berhenti ya kita berhenti namanya di sini ada man arid disukun yang di mana nunnya kita wakafkan dan kita matikan maka namanya sukun arid. Sebelumnya ada huruf mad. Sukun arid sebelumnya ada huruf mad. Itu adalah mad arid disukun. Kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 atau 6 harokat. Nah, di sini ada tanda waqaf berupa lafal shad dan seperti ini ya. Ini tandanya artinya apa? Kita aulanya lebih utama untuk melanjutkan, tapi boleh disertai dengan pembolehan kita waqaf di situ. Tapi nggak apa-apa kita berhenti di sini, kita lanjutkan langsung. Kemudian balafal wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru. Wa ma mad tabi'i fathah bertemu alif. Kafara Sulaimanu manu mad tabi'i lagi. Wala ada fathah bertemu alif mad tabi'i. Walakinna asyayatin. Tahankan suara nun karena dia ada bacaan gunnah pada lafal nun berharakat tasydid.
langsung walakinnasyayatina kafaru, yati sama mad tabi'i, kafaru mad tabi'i lagi. Jadi harus sama antara ma la yatiru, harus sama. Wa ma kafara Sulaiman walakinnasyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Kalau kita berhenti di sini, pada lafal sihr itu hanya dibaca, rohnya juga tetap dibaca dengan bacaan tipis rohnya. Lafal yu'allimuna mu mad tabi'i dhammah bertemu waw, dan lafal nun berharakat tasydid ada bacaan gunnah. Yu'allimuna ditahan dahulu ketika melafalkan nun berharakat tasydid, jangan buru-buru. Jangan yu'allimuna nasa, itu kurang tepat. Kenapa? Karena dia tidak menahan gunnahnya. Kenapa? Karena di sini pada lafal nun tasydid harus dibaca dengan gunnah. Nasa ada mad tabi'i lagi. Sasihr. Alif lam di sini dia namakan dengan alif lam syamsiyah, yang dimana alif lam tertulis tapi tidak dibaca dan diidghamkan ke huruf sin. Kemudian wa ma unzila 'alal malakaini bi babila harut wa marut. Wa ma mad ismun fasil, ada fathah bertemu. Maaf, di sini ada lafal ma yang awalnya dua harakat bertemu dengan hamzah, yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu hamzah setelahnya dan hamzah tersebut berada di akhir, di lain kata, maka dipanjangkan sepanjang 4 harakat dan kita hukumi dengan mad ismun fasil. Wa ma, maka panjangkan ia 4 harakat atau 5 harakat. Kemudian berlafal unzila, ada nun sukun bertemu dengan huruf apa teman-teman? Huruf zai, maka nunnya disamarkan kepada huruf zai. Maka wa ma unzila, kemudian 'alal malakaini bi babila harut wa marut. 'Alal, jelaskan mimnya karena ia alif lam qamariyah. Malakaini bi ba mad tabi'i fathah bertemu alif. Harut wa marut harus sama. Antara ba marut harus sama. Bi babila harut wa marut. Kita coba ulang. Wa ma unzila 'alal malakaini bi babila harut wa marut. Kemudian lanjut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa ma yu'allimani, ma kedua-duanya dihukumi dengan mad tabi'i panjang 2 harakat dan bunyinya harus sama. Min ahadin. Sebenarnya di sini pada lafal min ahad dan min ahadin hatta, kedua-dua bacaan ini harus dijelaskan antara nunnya dan tanwinnya, dan kita hukumi dengan bacaan izhar yang artinya jelas. Ya, ketika membaca min tidak boleh ditahan. Min ahadin, enggak, tapi jelaskan saja dan tidak boleh ditahan. Min ahadin hatta mad tabi'i fathah bertemu alif. Yaqula innama, ku mad tabi'i dhamma bertemu la, sama hukumnya sebagaimana wa ma unzila, yaitu di sini kita hukumi dengan mad jaiz munfasil, maka la-nya dipanjangkan 4 harakat. Yaqula innama, in tahan suara nunnya, bacaan gunnah. Ma mad tabi'i nah ha, ketika ia berharakat sukun maka alirkan nafasnya. Kenapa? Karena dia ada bacaan, ada ha yang memiliki sifat namanya hamas, mengalirnya nafas kita.
fitnatun fala takfur. Ta tadi sifatnya ada dua, syiddah. Maaf, sebenarnya tak ada beberapa sifat, tapi yang paling menonjol kita baca dengan sifat syiddah dan hamas. Yaitu langkah pertama tahan suaranya, fit, baru alilkan nafas. Fitnatun fa, domatain bertemu fa, ya, samarkan suara tun ya kepada fa, maka terdengar bunyi fitnatun, bukan lagi fitnatun fala, tapi tahan. Seakan-akan terdengar bunyi tapi dia bukan karena dia menyamarkan saja pada huruf fa, dan kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Fala mad tabi'i, takfur, takfur sama kaf sebagaimana ta, secara membacanya ditahan dahulu bunyinya, baru dialirkan nafasnya. Fur, mematikan. Nah, di sini ada tanda waqaf berupa apa teman-teman? Berupa shad ya. Maka kalau shad tadi aula itu lebih diutamakan untuk lanjut. Tapi kalau kita waqaf pun di sini tidak mengapa. Baik, kita coba ulang. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Lanjut. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. alirkan nafasnya. Fayata'allamuna, munya mad tabi'i, minhuma, min, jelaskan nunnya ketika bertemu ha, karena dia ada bacaan di sini izhar. Kami lupa mengeditnya, harus dibaca dengan jelas. Ma yufarriquna minhuma, ma mad tabi'i, ma yang kedua mad tabi'i, ku mad tabi'i juga. Jadi harus sama ya teman-teman di dalam membaca mad tabi'i. Kesalahan yang banyak terjadi dalam membaca mad tabi'i itu adalah dia memanjangkan mad tabi'i beda-beda. Contoh, fayata'allamuna minhuma ma yufarriqu. Beda antara bunyi satu dengan yang lain. Kemudian bihi, pada falhi di sini ada bacaan yang kita namakan dengan mad silah qasrah. Mad silah qasrah terjadi ketika adanya hal dhamir ya, kemudian ditandai dengan setelahnya ada ya seperti ini ya kecil. Maka dia panjangnya 2 harokat. Bainal mar'i, tebalkan lafal ro-nya karena dia ada huruf ro, kita namakan dengan ro tafkhim. Harus ditebalkan, jangan dibaca mar'i tapi maru, ma-nya tipis, ro-nya tebal. Wa zawji. Nah, kita berhenti di sini. Kita berhenti pada lafal waqaf jim ya. Qaf jim artinya kita boleh berhenti, jawaz. Lanjut. Kemudian pada lafal wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Wa ma mad tabi'i, hum, tahan mimnya ketika bertemu ba. Nah, biasanya banyak orang yang dia tidak menahan bacaan mim ketemu ba. Ya, seakan-akan biasa saja wa ma hum bidarrin, padahal dia harus ditahan teman-teman. Kenapa? Karena dia ada bacaan kita namakan dengan ikhfa syafawi. Mimnya ditahan. Wa ma hum, 2 harokat. Wa ma hum bidarrina. Dha di sini wajib dipanjangkan 6 harokat teman-teman, bukan lagi 4 atau 5, tapi 6 harokat. Kenapa? Karena di sini ada mad tabi'i, pada lafal dha asalnya dia mad tabi'i bertemu dengan huruf ra yang tasydid. Maka dinamakan dengan mad lazim, mad yang wajib dibaca panjang, kalimi, yaitu maksudnya kalimat dalam bidharin, musaqqal, berat dalam lafalnya. Ketika kita melafalkan bidharin, agak berat dalam melafalkan. Dan dia harus dipanjangkan 6 harokat. Nah, ini banyak yang salah ketika membaca ini. Ini sebagaimana ketika kita membaca waladhdallin. Nah, ini bidharrina, dharrina. Nah, seperti itu. Panjang dulu 6 harokat baru masukkan tasydid diri.
ri mad tabi'i. Bihi mad silah qasirah sudah dibahas. Min nun mati bertemu hamzah izhar halqi. Min ahadin lagi tanwin bertemu hamzah izhar halqi lagi. Illa biiznillah, illa mad tabi'i. Dan perlu diperhatikan teman-teman, hati-hati dalam melafalkan zal yang sukun, jangan sampai dibaca memantul. Contoh biiznillah, biiznillah, itu mantul. Banyak yang salah. Sama contoh ketika membaca an'amta, itu mantul. Sama juga misalkan ihdina, 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 mantul. Padahal dia nggak boleh baca mana ihdina. Di sini biiznillahi sama. Mulai lafal Allah tipiskan karena dia didahului dengan fathah. Dan di sini ada huruf jim, maaf, ada waqaf jim yang dimana kita boleh berhenti. Baik, kita coba ulang. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Kemudian pada lafal wa yata'allamuna, muna mad tabi'i, ma mad tabi'i, yadurruhum, donya maaf rohnya tebal, yadurruhum, jelaskan rohnya. Mim mati bertemu waw, jelaskan karena ia izhar syafawi. Ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, wala panjangkan dua harakat, ifa ya, nunnya samarkan ke fa langsung. Kita ulangi dan kita boleh waqaf pada lafal jim. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Baik, kita lanjutkan. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kita lihat pada lafal huruf dal ini wajib dipantulkan ya teman-teman. Dia kenapa? Karena dia bacaan qalqalah atau huruf-huruf qalqalah, da, ba, jim, to dan ko. Misalnya baju di toko. Nah, kelima huruf ini ketika dia sukun wajib dipantulkan ya teman-teman. Nah, kita namakan dengan huruf qalqalah. Maka kesalahan terjadi dalam membaca qalqalah yaitu tidak memantulkan huruf qalqalah itu. Contoh walaqad alimu. Nah, ini salah. Padahal dia harus apa teman-teman? Harus dipantulkan. Walaqad alimu. Kesalahan kedua menambahkan hamzah. Contoh walaqad alimu. Itu salah juga. Yang dimana adalah mengalir pantulannya. Walaqad alimu, mu mad tabi'i, laman ishtarahu, rahu mad tabi'i, ma lahu, ma mad tabi'i, hu mad silah qasirah ditandai dengan waw kecil, fil akhirati, di sini dibaca dengan mad badal bukan mad tabi'i. Dan tidak boleh baca dan tidak dibaca pendek. Misalnya fil akhirati tidak, tapi dibaca panjang. Di sini posisi hamzah di sebelah kanan daripada alifnya. Sehingga ketika adanya hamzah bertemu dengan huruf mad, nah di sini bertemu dengan alif dipanjangkan dua harakat dan dia dibaca mad badal. Fil akhirati min khalaq. Min kha ketemu kha jelas izhar halqi, khalaq mad alif sukun. Dan di sini ada qalqalah pada lafal huruf qaf dan wajib dipantulkan sebagaimana huruf dal. Dan kesalahan yang sama, kesalahannya yang membaca qalqalah itu tidak mantul dan menambah hamzah. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Lanjut. Wala sama syarau bihi anfusahum. Wala bi'sa, hati-hati dalam melafalkan hamzah, jangan sampai menyeret, tapi dia harus jelaskan hamzahnya. Wala bi'sa, bi'sa, karena sifat hamzah yaitu syiddah dan jahar. Ma mad tabi'i, syarau lembutkan karena baca lin, bihi anfusahum. Panjangkan hi di sini berapa harokat teman-teman? 4 harokat. Kenapa?
karena dia kita namakan dengan mad silah tawilah. Syarau bihi anfusahum, lagi-lagi ada nun sukun bertemu fa, samarkan ke fa. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Terus law kanu ya'lamun, law kanu, panjangkan sama kanu mad tabi'i nu, ya'lamun, mun dibaca dengan mad arid lisukun. Panjangnya kita boleh memilih 2, 4 atau 6 harokat. Baik, terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat sekalian. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.